Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan, keselamatan, kesehatan, kesabaran, dan kita mampu untuk hadir di dalam rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita untuk menjalankan sebagian syariat Allah Ta'ala dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, semoga kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa selalu menjaga rumah-rumah Allah ini, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali al-bahthu, pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-10. Ini adalah bab yang terakhir di dalam kitab Taharah. Ya, betul ya, bab 10 ya. Nah, ini adalah bab yang butuh pembahasan secara terperinci, karena ini termasuk bab yang cukup berat ya dibagi para ulama, apalagi bagi saya ya, seperti itu. Para ulama aja berat membahas masalah bab haid wan nifas. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu mempelajari ilmu seputar haid ini ya, haid dan nifas ini kurang lebih 9 tahun. Jadi mempelajarinya kurang lebih 9 tahun. Kita berapa tahun mempelajari bab ini? Baru ini. Baik. Tapi ini sudah ada penjelasannya dalam kitab ini. Kita ikuti saja. Dan tugas ana di sini adalah sebagai mubaligh, ya, da'i. Jadi menyampaikan apa yang sudah ada, apa yang saya ambil, saya nukilkan dari pendapat-pendapat para ulama dan juga dari kitab ini. Jadi bukan pendapat sendiri, ya. Karena seorang da'i itu bukan seorang ulama. Baik, kita sekarang masuk ke babul ashir, ya, fil haidi wan nifasi wa fi masail. Jadi bab seputar tentang haid, ya, atau nanti kita berbicara masalah hukum-hukum haid di dalamnya dan apa konsekuensi nanti ketika orang didapati haid atau nifas di dalamnya. Wan nifas, dan juga pembahasan kita di masalah nifas. Terutama penting ini bagi ibu-ibu ya, atau para akhwat, juga penting juga untuk bapak-bapak supaya mengetahui ketika haid ya, atau mungkin masa haidnya berbeda-beda, atau mungkin tidak ada haid atau darahnya keluar sedikit, jangka waktunya berapa, apakah dia harus mandi, apakah dia boleh meninggalkan sholat atau tidak, ini penting. Itu yang akan kita bahas di dalamnya. Baik.
Al-haidul lughatan, haid secara bahasa yakni as-sailan. As-sailan itu adalah sesuatu yang mengalir. As-sailan, sesuatu yang mengalir. Al-haid pakai dhad ya, al-haid. Atau kalau kita dapati di dalam hadis ada al-haud ya, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga haudnya Nabi yang mana diistilahkan tempat bermuaranya aliran-aliran air ya. Maka dikatakan di sini al-haid adalah as-sailan. Syar'an damu tabi'ati wajibillatin ya, damu tabi'atin wajibillatin yakhruju min qa'rir rahim fil awqatin ma'lumah hala sihatil mar'ah min ghairi sababi wiladah. Ya, ini secara syariat tadi, kalau secara bahasa, sekarang secara syariat. Ya, ini damu tabi'atin wajibillatin, darah kebiasaan atau yang lumrah, yang keluar secara alami. Jadi darah kebiasaan yang keluar secara alamiah ya, bukan darah yang dibuat-buat, tapi secara alamiah keluar. Kemudian ada penjelasan ya, khuruju min qa'rir rahim yang keluar dari dasar, qa'run keluar dari dasar rahim, fi awqatin ma'lumah dalam waktu yang tertentu. Jadi waktunya tertentu, sudah ditentukan. Ya, jadi darah tabiat yang keluar secara alami, yang waktunya keluar dengan masa tertentu. Ya. Walaupun nanti pembahasannya berbeda-beda ya, antara satu perempuan dengan perempuan yang lain, dan itu juga nanti disesuaikan dengan adah atau urf dari masing-masing daerah. Nanti ada juga yang masa apa? Masa haidnya sebentar, ada juga nanti masa haidnya yang lama. Atau masa sucinya cuma sebentar. Ya. Nanti juga ada masa sucinya yang lama. Nanti kalau masa suci yang sebentar dengan masa suci yang lama ini berkaitan dengan nanti kalau di dalam ilmu kesehatan itu nanti penentuan HPL ya. Ya. Apa HPL itu? Hari apa? Bukan. Hari untuk penentuan kelahiran ya. Ya. Ya, seperti itu. Biasanya kalau periksa, Bapak-bapak ini suka periksain ibunya enggak ya? Seperti itu. Jadi ada HPL. Jadi biasanya ditentukan nanti dari bidan atau dari dokter kapan estimasi daripada waktu kelahiran bayi. Ya, biasanya kalau rentang daripada waktu sucinya sebentar, maka biasanya HPL-nya maju. Jadi biasanya ditentukan nanti kelahiran tanggal 1 Maret. Nah, siap-siap nanti sebelum 1 Maret itu nanti anak kita lahir. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga kalau nanti rentang untuk masa masa haidnya panjang. Masa sucinya panjang. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan penelitian ya, melalui medis. Walaupun wallahu a'lam bishawab nanti kejadiannya berbeda-beda. Makanya para ulama ini terus yang membahas tentang masalah haid dan nifas ini. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai 9 tahun membahasnya. Ya, kemudian hala sihatil mar'ah, yang terjadi pada saat perempuan itu sehat. Jadi bukan pada saat perempuan atau wanita itu dalam keadaan dia sakit. Ya. Dalam kitab ada ya halaman 61. Jadi pada saat seorang wanita sehat. Nanti kita akan menentukan batasannya di sini karena ada definisi.
min ghairi sababi wiladah, ya, yang bukan disebabkan dikarenakan persalinan. Ya, kalau persalinan lain lagi, nanti nifas itu. Baik. Nah, jadi dari definisi ini dapat kita ambil. Jadi biasanya ke dalam pembuatan definisi itu biasanya kalau di dalam pembahasan definisi tersebut ada batasan, ya, mabadi'nya. Ya, ada mabadi ini macam-macam, ada mabadi yang tajwid. Apa saja kalau kita memberikan istilah atau definisi nanti ada mabadi. Di dalam definisi kemudian kita memberikan batasan, apa saja yang kita batasi dalam perkara tersebut. Misalnya di dalam mempelajari yang tajwid, berarti di dalamnya ada batasan. Batasannya apa? Batasannya hanya untuk Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak perlu misalnya membaca hadis dengan tajwid. Ya. Apabila terjadi mad di situ, misalnya mad wajib muttasil atau mad jaid munfasil, atau misalnya mad lazim, ya tidak perlu dipanjangkan sampai 6 harakat seperti itu. Ya, kalau baca hadis. Tapi kalau tilawah Al-Qur'anul Karim maka wajib untuk menerapkan ilmu tajwid. Seperti itu. Ya. Jadi dalam definisi syariat ini terdapat batasannya. Yang pertama adalah apa? Darah tabiat, yakni darah kebiasaan. Kemudian yang kedua, ya, adalah yang keluar dari dasar rahim. Jadi darah tabiat, ya, wanita yang ya dalam kondisi normal maksudnya, ya. Yang keluar, yang kemudian batasan kedua yang keluar dari dasar rahim. Itu batasannya, yang merupakan kebiasaan dan keluar dari dasar rahim. Kalau tidak keluar dari dasar rahim itu bukan darah haid namanya. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Kemudian batasan yang ketiga pada awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu-waktunya ketika dia keluar. Jadi tidak setiap saat keluar, ataupun misalnya lewat dari batasan maksimal yang sudah ditetapkan dalam syariat, maka ia tidak dikatakan lagi darah haid. Ya, ada nanti batasan, akan kita bahas nanti batasan minimal dan batasan maksimal untuk keluarnya haid yang dikatakan haid tersebut. Berhubungan dengan apa nanti? Berhubungan dengan nanti kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau misalnya keluar darah sudah lewat dari masa batas maksimalnya haid, maka ia tidak dikatakan darah haid lagi. Maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Berarti itu darah istihadhah atau mungkin yang lainnya. Itu batasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada wanita yang sehat. Pada wanita yang sehat. Sehatnya. Jadi orang haid itu dia sehat. Ya normal. Ya. Justru orang yang tidak haid ini, ya ini tidak normal, tidak sehat ini. Ya, seperti itu. Kemudian batasan yang keberapa? Kelima, ya. Ia merupakan bukan disebabkan dari proses persalinan. Itu yang kelima. Baik. Kemudian an-nifas itu yang pertama, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu nanti. An-nifas yakni damu yakhruju minal mar'ati 'indal wiladah. Darah yang keluar, ya, dari perempuan ketika ia dalam keadaan bersalin atau dalam keadaan persalinan, ya. Atau di situ dikatakan keluar dari seorang wanita ketika melahirkan.
Jadi kalau keluar karena proses persalinan, keluarnya darah karena proses persalinan, maka itulah yang dikatakan darah nifas. Ya, itu dikatakan darah nifas. Ataukah nanti pada saat proses persalinan, darah yang keluar pada saat proses persalinan itu bagaimana? Seperti itu. Baik. Kita masuk ke halaman 62. Ya, ini bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu. Ya, ini awal permulaan waktu haid dan akhirnya, atau permulaan dan akhir waktu haid. Permulaan dan akhir waktu haid. Disebutkan dalam kitab La haidha qabla tamami tis'i sinin. Jadi tidak ada haid sebelum ia menginjak genap 9 tahun. Ya, sebelum dia genap menginjak 9 tahun. Nah, nanti ini untuk menentukannya fungsinya, apakah darah itu adalah darah haid atau bukan. Seperti itu. Karena belum ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang adanya orang yang haid itu sebelum usia 9 tahun. Ini berbicara masalah dalil. Ya. Kalau ada yang haid di bawah 9 tahun, maka ia belum masuk di dalam batas permulaan haid. Jadi bisa dikatakan dia tidak dikatakan itu adalah haid. Bisa jadi karena faktor kondisi tertentu, mungkin polusi atau makanan atau segala macam yang ditinjau dari sisi medis, maka ia tidak dikatakan darah haid di situ. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Idza balaghatil jariyatu 9 sinina fahiya imra'atun." Bila anak telah mencapai usia 9 tahun, maka dia seorang wanita. Maksudnya adalah dia seorang wanita yang dewasa. Ya. Itu batas minimal. Bisa jadi orang yang haid nanti lewat dari 9 tahun. Bisa juga nanti 10 tahun, 11 tahun. Ini pengaruh biasanya dari makanan yang dikonsumsi, banyak mengkonsumsi daripada apa? Bahan-bahan kimia atau zat-zat adiktif, ya, yang menyebabkan terganggunya proses haidnya yang seharusnya 9 tahun sudah keluar, ini keluarnya malah lebih lambat. Jadi lewat dari usia 9 tahun. Ini yang harus kita pahami, ini adalah urf, kebiasaan atau realita yang diteliti oleh para ulama. Ya, bukan suatu hal yang pasti. Hingga para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya inilah batas untuk batas minimal daripada haid. Jadi batas maksudnya permulaan dari masa haid bagi perempuan, berapa tahun usianya ketika ia boleh dikatakan haid tersebut. Kemudian tidak ada haid sesudah usia 50 tahun. Ya, tidak ada haid setelah usia 50 tahun. Ya, wala haidha ba'da 50 sanatan. Ya. Jadi tidak ada haid setelah usia 50 tahun. Berarti dapat kita kesimpulkan bahwasannya awal permulaan daripada haid adalah usia 9 tahun. Akhirnya pada usia 50 tahun. Berarti dengan kata lain,
Usia di bawah 9 tahun ia tidak dikatakan haid, dan usia di atas 50 tahun dia tidak dikatakan haid. Bisa dipahami? Seperti itu ya. Nanti ini menyangkut tentang apa? Berhubungan dengan nanti kita sholat ya. Usia 52 tahun masih keluar darah, ya enggak sholat dia haid. Enggak, ini harus dipahami. Yang terutama bagi para ibu-ibu ya. Sudah lewat dari usia 50 tahun, maka ia tidak dikatakan darah haid lagi. Seperti itu. Apalagi sudah menopause nanti. Ya. Jadi tidak ada haid sesudah usia 50 tahun secara umum menurut pendapat yang sahih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Idza balaghatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid." Bila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid. Maksudnya batas akhir daripada haid tersebut. Ya. Jadi dia apabila keluar dari dari haddil haid, dari batas haid tersebut, maka darah yang keluar setelah usia 50 tahun tersebut tidak lagi dikatakan darah haid. Jadi apa konsekuensi ketika kita mengetahui batasan usia ini? Ya, ini 9 sampai 50. Jadi apabila ada orang yang keluar darah kurang dari 9 tahun, kemudian keluar darah lebih dari 50 tahun, maka dari itu bukan darah haid lagi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Al-mas'alatul tsaniyah. Aqallu muddatil hadi wa aktsaruha. Yani batas minimal haid dan batas maksimal haid. Batas minimal haid dan batas maksimal haid. Yang akan jelaskan sini. Menurut pendapat jumhur, kita akan ulas sedikit ya ini, karena ini ada khilaf para ulama masalah batas minimal dan batas maksimal. Walaupun di dalam kitab ini disebutkan tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal, tapi yang kita ambil adalah pendapat jumhur. Ya, karena nanti di masing-masing wilayah, di masing-masing adat kebiasaan suatu daerah akan berbeda-beda. Jadi jangan sampai ketika kita menemukan suatu pendapat, maka kenapa kok tidak seperti apa yang kami lakukan selama ini? Maka nanti ada beberapa pendapat, tapi kita mengambil pendapat yang jumhur, seperti itu. Tapi tidak untuk menyelisih pendapat yang penulis ya tulis di kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ini. Baik. Menurut pendapat jumhur, haid itu minimal adalah sehari semalam. Kita bahas dulu ya. Ini menurut pendapat jumhur. Adalah sehari semalam, berarti hitungannya adalah 1 kali 24 jam. Ia keluar secara terus-menerus selama 1 kali 24 jam. Sedangkan di dalam kitab menurut penulis tidak ada batasan minimal daripada waktu haid. Karena bisa saja wanita itu mengalami waktu tidak sampai 24 jam, atau dia mencapai setengah hari atau kurang daripada itu. Tapi yang kita ambil adalah 1 kali 24 jam. Jadi dengan kata lain, apabila seorang wanita mendapatkan flek, misalnya seperti itu ya, flek, kemudian waktu masuk subuh hilang fleknya. Ya, tadinya flek malam
atau flek di waktu subuh, kemudian begitu waktu masuk zuhur dia enggak flek lagi terus, ya, jadi tidak ditemukan flek lagi, maka ia tidak dikatakan haid karena batas minimalnya adalah 1 kali 24 jam. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan keluar flek enggak sholat, keluar flek dikit enggak sholat, seperti itu. Dia keluar flek waktu subuh, kemudian nanti waktu zuhur dia enggak sholat, oh tadi keluar flek. Tidak, ya. Jadi harus dipahami, jadi batas minimalnya adalah 1 kali 24 jam. Walaupun penulis di sini tulis bahwasannya tidak ada batas minimal daripada waktu haid. Seperti itu. Itu untuk batasan minimal, ya. Untuk batasan minimal waktu haid. Kemudian untuk batasan maksimal, ada beberapa pendapat dari para ulama dalam masalah ini. Nukil itu ada kurang lebih 4, ya. Kalau ada yang menemukan yang lain, tafadhol. Yang pertama menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yakni batasan maksimal haid adalah 15 hari. Seperti halnya urf, adat kebiasaan di daerah kita. Dan kebiasaan juga ini harus diikuti dengan kebiasaan mungkin ibunya, mungkin bibinya atau siapapun, ya. Jadi hitungannya adalah hitungan kebiasaan. Seperti itu. Jadi misalnya dia haidnya berapa lama? Jadi hitung nanti kebiasaannya daripada urfnya dari orang tuanya, dari ibunya atau dari pihak saudara-saudaranya. Seperti itu. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua menurut Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya batas maksimal waktu haid adalah 17 hari. 17 hari. Fadhal. Itu menurut Imam Syafi'i dan riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ketiga dari Sa'id bin Jubair, bahwasannya batasan maksimal waktu haid adalah 13 hari. Silakan dicatat dulu, nanti kita ambil mana pendapat yang kita pakai dalam hal ini. Yang keempat, yang terakhir adalah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yakni batasan maksimal daripada waktu haid adalah 10 hari, ya. Jadi kalau di dalam kitab disebutkan wa innama yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urfi. Jadi dia dikembalikan kepada adat kebiasaan daerah setempat dan 'urf. Jadi bagaimana kebiasaan setempat, ataukah mungkin di dalam lingkup keluarga kita masalah haid untuk menentukan berapa lama. Ya, misalnya haidnya cuma berapa lama, seperti itu. Masanya setiap orang berbeda-beda, ya, setiap perempuan. Ada yang sebentar, ada 5 hari, ada lebih daripada itu. Itu batasan maksimal 15 hari. Ada yang 17 hari, ada 13 hari, ada 10 hari. Kalau penulis menulis di dalam kitab ini adalah tidak ada batasan maksimal daripada waktu haid tersebut. Jadi yang kita ambil di sini adalah pendapat yang paling kuat, yakni pendapat menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau jumhur adalah 15 hari. Karena juga menyesuaikan urf di daerah kita umumnya adalah 15 hari. Kalau mungkin di daerah lain, wallahu a'lam bishawab, ya, negara lain disesuaikan dengan kondisinya.
Jadi tidak bisa disesuaikan. Jangankan itu. Nah, masalah vaksin saja, vaksin di suatu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Makanya kenapa misalnya di negara Jerman mengeluarkan vaksin, jadi penerapannya tidak bisa disesuaikan dengan orang yang akan divaksin di Indonesia. Ya, harus disesuaikan. Demikian juga dengan masalah ini. Jadi dapat kita simpulkan batasan minimal daripada haid adalah sehari semalam atau 1 kali 24 jam. Kemudian batasan maksimalnya adalah 15 hari. Kalau ia lewat daripada 15 hari tersebut, maka itu bukan haid lagi. Ini harus dipahami. Ya, kalau sudah lewat dari batas 15 hari maksimal yang sudah ditentukan, maka ia bukan darah haid. Wajib untuk dia untuk sholat, ataupun nanti tawaf atau baca Al-Quranul Karim. Seperti itu. Jangan sampai darah keluar terus. Lewat dari 15 hari darah keluar terus, 20 hari keluar terus, dia enggak sholat-sholat, ini keliru. Jangan sampai terjadi demikian. Maka kita tidak mengetahui ilmunya. Ya, jadi batas minimal 1 kali 24 jam, batas maksimal adalah 15 hari. Jadi jika ada wanita yang keluar darah kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar itu bukan darah haid. Baik. Itu ya yang harus kita pahami tentang batas maksimal, batas minimal dan batas maksimal daripada waktu haid ini. Kemudian ada kaidah bahwasannya hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang haid kepada Rasulullah SAW. Maka Allah memerintahkan qul, maka katakan itu adalah suatu kotoran. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya haid itu adalah kotoran. Selama keluar darah kotor ini, maka wanita mengalami haid dengan ketentuan-ketentuan batasan-batasan yang sudah ada. Ya. Jadi bukan semua darah yang keluar kita katakan itu haid. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, gharibul haid. Yang ketiga adalah umumnya waktu haid. Umumnya waktu haid. Pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Masing-masing orang berbeda ya masalah waktu haid. Ada yang kurang daripada itu. Ya. Ada yang kurang daripada 7 hari. Ada yang bisa lebih daripada 7 hari. Ada yang 5 hari. Biasanya ini disesuaikan dengan nanti rentang panjang atau pendeknya waktu sucinya. Ya, panjang atau pendek waktu sucinya. Seperti itu. Biasanya kalau waktu sucinya itu pendek, maka biasanya waktu haidnya itu tidak begitu lama.
ya, dan sebaliknya. Itu harus dipahami. Maka kita harus benar-benar detail ya, karena proses kejadian, keadaan, kondisi dari seorang wanita ini berbeda-beda. Jadi ketika kita menguasai masalah fikih haid ini dengan satu kasus, maka begitu muncul kasus yang lain kita pusing. Ini gimana caranya? Ya, maka kita perlu mengetahui batasan-batasannya saja. Ya, kuncinya itu saja. Mana batasan usianya yang dikatakan dia haid 9 sampai dengan 50 tahun. Kemudian batas keluarnya haid itu bagaimana ya, minimal dan akhirnya atau yang maksimalnya, berarti hitungan 1 kali 24 jam. Misalnya dia tidak sampai 1 kali 24 jam, berhenti dari masa itu, berarti dia tidak dikatakan haid itu. Nah ini yang harus dipahami. Jangan sampai nanti nggak sholat, keluar flek langsung nggak sholat dia, ya langsung dia tidak sholat. Tapi itu tidak dikatakan haid. Apa nanti waktu berikutnya ya fleknya tuh hilang sama sekali dan terus nanti hilang terus. Ya itu yang harus dipahami, karena batasnya adalah 1 kali 24 jam. Ataukah mungkin wanita atau ibu-ibu yang usianya di atas 50 tahun yang keluar darah, dia menganggap bahwasannya itu ada darah haid, maka ia tidak sholat. Nah ini keliru ya, tidak sholat nanti dosa dia ya. Jadi lewat dari usia 50 tahun bahwasannya dia harus sholat, dia harus melaksanakan kewajiban pada Allah Ta'ala ya, walaupun darah itu keluar, berarti ia tidak dihitung darah haid karena sudah melewati daripada batas maksimalnya. Seperti itu. Baik. Jadi umumnya waktu haid adalah 6 sampai 7 hari. Dapat kita katakan bahwasannya apa fungsi daripada kita mengetahui daripada waktu umumnya haid ini? Apa fungsinya? Ya ini akan menjadi acuan bagi wanita yang haidnya tidak teratur atau wanita yang mengalami istihadah. Ya. Jadi itu fungsinya. Mengetahui waktu umumnya haid 6 sampai 7 hari. Jadi sebagai acuan bagi wanita yang haidnya tidak teratur. Ya. Karena haidnya wanita ini macam-macam, ada yang teratur, ada yang tidak. Atau wanita yang mengalami darah istihadah, bukan darah haid. Kemudian dapat kita ketahui bahwasannya wanita dapat kita kelompokkan dalam masalah haid ini menjadi tiga kelompok wanita. Ya. Kita masih berbicara masalah bagian ketiga, bagian umumnya haid ya. Yang pertama adalah wanita yang pemula. Wanita yang pemula. Selama keluar darahnya dihitung haid. Ya. Realitanya adalah hitungannya 1 kali 24 jam itu tadi. Misalnya seperti ini bagi wanita pemula. Dia keluar darah tidak seperti halnya darah yang merah, kental atau hitam. Dia keluar darah yang mungkin pucat atau segala macam. Ya, yang warnanya berbeda. Sedikit keluarnya cuma berkepanjangan, sudah melewati batas ambang minimal, ataukah dia mengeluarkan lendir. Ya. Ini harus dipahami. Dia mengeluarkan lendir dalam masa batas minimal itu, maka ia bisa dikatakan haid, bisa dikategorikan haid. Loh kok bisa Ustadz seperti itu? Karena ia wanita yang baru awal-awal mendapatkan haid. Dia masuk dalam kategori wanita yang pemula ini tadi. Ya, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Jangan sampai itu bukan haid itu.
Ya, itu bukan haid, tidak apa-apa kok. Ya, seperti itu. Tidak apa-apa, sholat aja. Ya, tidak boleh. Nah, kita harus memahami dulu. Itu yang pertama. Ya, kategori yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini wanita yang normal. Wanita yang normal. Wanita normal ini adalah haidnya normal. Jadi tidak terus-menerus dan juga tidak mengeluarkan darah istihadhah. Ini yang normal saja. Jadi kurunnya mengikuti adat kebiasaan normal, tidak ada rintangan, tidak ada halangan di situ. Dan warnanya pun normal. Tidak seperti halnya wanita pemula yang warna haidnya, warna darahnya itu pucat. Seperti itu. Atau mengeluarkan lendir yang putih. Untuk wanita normal biasanya masa sucinya panjang. Ya, masa sucinya panjang. Ya, haid kurang lebih 5 sampai dengan 7 hari. Nah, antara rentang 5 sampai dengan 7 hari ini adalah masa sucinya panjang. Ya, masa sucinya panjang. Maka berlaku kaidah setiap darah yang keluar adalah haid. Itu kaidah yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Ya, maka kaidah setiap darah yang keluar itu adalah haid. Berlakulah untuk wanita yang normal ini, kategori yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wanita yang apa nih? Bukan tidak normal, bukan secara fisik tidak normal, ya abnormal seperti abnormal, wanita abnormal. Ia mengalami istihadhah. Maksudnya adalah darah ini keluar terus-menerus tanpa pernah putus. Bisa saja sampai hitungan bulan, hitungan tahun. Ya. Maka acuan haidnya dikembalikan kepada urf dan adat setempat. Ya, jadi tidak mengikuti acuan seperti halnya 6 atau 7 hari. Biasanya seperti itu. Jadi ngikutin. Karena darahnya tidak berhenti-berhenti seperti itu. Ya. Maka hitungannya adalah kalau seandainya sudah keluar seperti itu, hitungan kita ngambil hitungan yang maksimal saja. Lewat dari batas maksimal, berarti ini bukan darah haid lagi, sudah selesai. Ya. Jadi jangan bingung-bingung, pusing. Yang penting kita tahu batas minimal dan batas maksimal untuk haidnya tersebut. Lewat dari itu, maka kita tidak katakan itu haid. Darah terus keluar, tetap sholat. Itu maksudnya. Ya, jangan sampai ini tidak sholat, setahun tidak sholat, kenapa? Keluar darah terus. Ya, enak sekali setahun tidak sholat itu ya, keluar darah terus. Tidak, maka kita harus mengetahui ilmunya. Jadi untuk wanita yang mengalami istihadhah, maka dia dihukumi wanita yang suci. Ya. Ini yang harus dipahami. Untuk wanita yang mengalami istihadhah, maka dia dihukumi wanita yang suci. Dengan kata lain, wanita yang tidak mengalami haid. Sedangkan pendapat yang menyebutkan batas maksimal haid itu tanpa batas, ya, tanpa batas itu adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang harus kita pahami. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan misalnya wanita yang hamil. Wanita yang hamil itu ada yang menyebutkan dia bisa haid
dia juga tidak bisa haid. Yang benar bagaimana? Wanita hamil itu bisa haid atau tidak? Hah? Tidak ya. Berarti wanita hamil boleh sholat tidak? Boleh sholat tidak wanita hamil? Boleh. Kalau suara yang mantap berarti mantap, sudah tahu ya. Tapi kalau samar-samar itu berarti tidak tahu. Baik. Ada yang mengatakan bisa dan ada juga yang mengatakan tidak bisa. Yang lebih kuat pendapatnya di sini adalah wanita hamil tidak bisa haid. Wanita hamil tidak bisa haid. Sebagaimana ada nanti ya disebutkan dalilnya. Rasulullah pernah memerintahkan Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Ini dalilnya. Lalu dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan kepada Ibnu Umar untuk apa? Untuk merujuknya dari istri yang telah diceraikannya ketika sedang haid. Dan Rasulullah mengatakan kalau mau menceraikannya, ceraikanlah setelah ia suci atau hamil. Ceraikanlah ketika ia suci atau hamil. Jadi ketika haid jangan menceraikan istrimu. Ceraikanlah istrimu ketika ia suci atau hamil. Berarti kesimpulannya apa? Wanita hamil itu tidak haid. Paham ya? Tadi kan Ibnu Umar mengatakan dia menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan engkau ceraikan istrimu, rujuklah kembali istrimu. Jangan engkau ceraikan istrimu ketika dia haid, tapi ceraikanlah ia ketika ia suci atau dia hamil. Berarti hamil apa? Tidak haid. Paham ya? Inilah enaknya kalau belajar apa? Sirah. Sirah itu kadang-kadang ada hukum-hukum di dalamnya, bisa kita ambil pelajaran, kita ambil istinbat, ya, kesimpulan hukum. Ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan menceraikan ketika haid itu tidak boleh. Menceraikan wanita ketika haid itu tidak boleh. Yang boleh adalah ceraikan ketika wanita itu suci atau hamil. Ketika hamil boleh menceraikan? Boleh. Ya, jangan kasihan hamil. Itu tidak apa-apa karena kasihan. Tapi boleh tidak, masalah hukum syariat, boleh tidak menceraikan ketika hamil? Boleh. Seperti itu. Jadi sepanjang hamil boleh tidak terjadi perceraian, ya, boleh tidak terjadi perceraian. Jawabannya boleh berdasarkan hadis ini. Baik. Jadi pada umumnya adalah 6 atau 7 hari dalam kitabnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsi, ya, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'ah thumma ightasili wasali 24 yawman wa 23 yawman kama yahiddu an-nisa'u wa yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Jadi jadikanlah dirimu berstatus haid, ya, berstatus haid dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala selama 6 hari atau 7 hari. Ini dalil. Kemudian mandilah dan salatlah selama 24 atau 23 hari. 24 atau 23 hari. Itu maksudnya apa? Itu masa sucinya. Tapi masa suci ini beda-beda. Kalau misalnya seperti istri Ana, ya, itu masa haidnya kurang lebih 5 hari. Ya, masa rentang sucinya itu 21 hari. Macam-macam. Ada yang lebih panjang daripada itu. Ada yang lebih panjang daripada itu. Biasanya haidnya lebih lama. Haidnya lebih lama. Ya. Kalau haidnya lebih lama, masa sucinya
rentangnya panjang lebih daripada 21 hari, maka biasanya waktu perkiraan kehamilannya ini berbeda dengan orang yang masa sucinya seperti halnya tadi 21 hari. Kalau masa sucinya itu singkat, ya, kurang daripada 23-24 hari, biasanya waktu perhitungan lahir anak itu biasanya lebih cepat, seperti yang Anda jelaskan tadi. Ini tidak untuk diketahui ilmu ini ya. Ini secara medis. Ya, kalau seandainya kita dapati istri kita demikian, siap-siaplah kalau nanti ditetapkan HPL oleh dokter atau dari bidan, perhitungan kelahiran 1 Maret, siap-siaplah sebelum 1 Maret tuh nanti dia mungkin akan melahirkan. Ya. Biasanya tidak lebih atau tepat daripada waktu tersebut. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita kembalikan kepada takdir Allah Ta'ala kapan waktu lahir. Tapi ini adalah menurut daripada perhitungan medis, dan ini sudah kebiasaan terjadi dengan hal tersebut. Kita mempelajari kebiasaan haid ini, maka kita akan mengetahui daripada apa yang terjadi di lapangan. Ya, semuanya sudah Allah tetapkan di dalam syariatnya. Baik. Jadi salatlah selama 24 dan 23 hari sebagaimana kaum wanita biasa haid dan suci, berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dia berkata bahwasanya hadis hasan sahih. Baik. Kemudian yang keempat, yang haram dilakukan ketika haid dan nifas. Ma yuharrimu bil haidi wan nifasi. Yang diharamkan ketika haid dan nifas. Sedikit tentang nifas kita bahas sedikit tambahannya. Nifas atau an-nafs itu adalah darah yang mengiringi lahirnya seorang jiwa. Darah yang mengiringi lahirnya seorang jiwa, maka dikatakan an-nafs. An-nafs itu adalah jiwa. Jadi darah ini mengiringi seiring dengan kelahirannya jiwa, maka dikatakan awalnya dari an-nafs, maka dikatakan nifas tadi. Ulama beda pendapat tentang batasan darah nifas. Yang pertama, darah nifas adalah darah yang keluar pasca persalinan. Nah, ini yang pertama. Darah yang keluar pasca persalinan itulah darah nifas. Kemudian yang kedua, darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab persalinan atau menjelang persalinan. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi darah yang keluar ya mengiringi daripada persalinan atau sebab persalinan atau menjelang persalinan, itu darah nifas. Ini dua pendapat. Jadi darah nifas jika keluar setelah ada kontraksi menjelang persalinan, yang dikatakan bentuk nifas sama dengan bentuk darah, bukan bentuk cairan. Itu darah nifas. Ya, harus bentuk darah. Itu ketentuannya. Harus bentuk darah, bukan bentuk cairan. Maksudnya cairan bening. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya nifas itu adalah pertama darah, bukan cairan biasa atau cairan bening atau yang selainnya. Kita ambil daripada pendapat-pendapat tadi. Yang kedua,
menjelang persalinan. Yang ketiga, sudah ada kontraksi. Nah, itulah darah nifas. Ya, itu sedikit saja kita singgung untuk darah nifas. Kemudian yang haram dilakukan karena haid dan nifas, beberapa perkara yang diharamkan di dalam hal ini adalah yang pertama, berhubungan suami istri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, kelanjutan dari ayat yang Anda bacakan tadi, ya, fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Tapi ayat ini sering disalahpahami oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Tapi kalau ada masih berpikiran seperti ini, maka pemikirannya pemikiran jahiliyah. Jadi ketika istrinya haid, maka dia mengharamkan istrinya untuk menyentuh dirinya. Tidak boleh disentuh dulu ya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, tidak ya. Yang dilarang itu adalah berhubungan suami istrinya. Bercumbu ya silakan. Ya. Bercumbu silakan. Yang tidak boleh adalah melakukan hubungan suami istri. Dan ini juga dikuatkan di dalam ayat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Nah, udah itu dalilnya. Jadi jangan istri kita lagi haid maka kita tidak boleh menyentuhnya, atau dia menyentuh kita tidak boleh. Jangan dekat-dekat ya. Ntar kalau habis haid baru sentuh abang. Gitu. Ini tidak benar ya. Kalau ada yang masih seperti itu, maka tinggalkan pendapat ini. Ini pendapat ini tidak benar. Pendapat jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah talak. Talak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya. Maksudnya yang wajar. Surah At-Talaq ayat 1. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar manakala anaknya Abdullah mentalak istrinya pada waktu haid, ya murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia agar merujuknya, seperti yang Anda katakan tadi. Ketika dia menceraikan istrinya ya pada waktu haid, maka Rasulullah perintahkan untuk merujuknya kembali. Karena ceraikan, apabila engkau ingin menceraikan, ceraikanlah ketika ia dalam keadaan suci atau ia dalam keadaan hamil, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abu Hubayshi radhiyallahu anhuma, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Bila haidmu datang maka tinggalkanlah salat. Kemudian yang keempat adalah puasa. Berdasarkan sabda Nabi, "Alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Bukankah salah seorang dari kalian apabila haid tidak berpuasa dan tidak salat? Maka mereka menjawab benar. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah salat dan puasa ya, ketika seseorang haid, apakah dua-duanya harus diqadha? Mana yang diqadha? Yang diqadha puasanya. Ya. Maka salat tidak perlu diqadha. Kemudian yang kelima tawaf, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha manakala ia dalam keadaan haid. Silakan dibaca itu ya. Waktunya sudah jam segini. Kemudian yang keenam, membaca Al-Qur'anul Karim. Ini adalah pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat tabi'in. Nah, orang datang sudah mereka. Artinya orang haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tapi dalam kondisi seandainya dia lagi menghafal, ya silakan.
atau dia lagi sedang mengajarkan, dalam proses mengajar, sana dia lagi murajaah, silakan. Kemudian yang ketujuh, memegang mushaf berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassahu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Yang menyentuh tidak boleh. Ya, bedakan menyentuh dengan membaca. Ya. Kalau menyentuh tidak boleh. Kemudian yang kedelapan, masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Sudah kita bahas yang terdahulu, bahwasannya kalau seorang perempuan yang haid, maka dia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Ya, berdasarkan sabda Nabi, la uhillul masjida lijunbi, ya, lijunbi wala haidin. Saya tidak mengeluarkan masjid untuk orang yang junub dan untuk orang-orang yang haid. Dan juga haram bagi wanita haid lewat di masjid bila dikhawatirkan akan melumurinya dengan darah. Khawatirkan akan melumurinya dengan darah. Bila aman dari lumuran darahnya maka tidak haram. Ya, sekedar melintas saja. Tapi kalau seandainya berlumuran darah basah gitu, karena ada yang seperti itu, maka tidak boleh. Taib, sudah jam segini ya. Insyaallah bagian kelima dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. InsyaAllah kita akan selesaikan. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan Allah pemahaman yang baik di dalam perkara haid dan nifas ini. Yang penting adalah ilmu untuk kita ikat dengan tulisan dan kita amalkan dengan beramal. Ya, terapkanlah ilmu yang kita sudah dapat dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik, demikian saja, insyaallah bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Fa naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.